Bapa di dalam sorga, kami kembali bersyukur atas kasih dan seluruh berkat-Mu kepada kami. Tuhan, kami mau menyembah Engkau dan mendengar firman-Mu. Tolong agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh, dan agar kami bisa menjadi anak-anak yang taat pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat datang di Kisah Anugerah. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Pasti luar biasa. Sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Kita akan menyanyikan Dengar Ya Panggil Nama Saya. Sekarang kita akan menyanyikan baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat 52 itu menceritakan tentang Tuhan Yesus pada usia 12 tahun. Wah, berarti dia masih kecil dong, belum sedewasa Kadira, belum setua Kadira, masih umur 12 tahun. Nah, di dalam Lukas yang pasal 2 ayat 41 sampai 52 menceritakan bahwa setiap tahun orang dewasa dan juga orang tua Tuhan Yesus, orang tuanya di bumi ini siapa? Yaitu Yusuf dan Maria. Mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Paskah. Jadi ada perayaan besar. Jadi semua orang pergi ya, ramai-ramai mereka ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan Paskah. Pada waktu itu Tuhan Yesus masih umur 12 tahun. Sama seperti adik-adik ya. Atau ada juga yang mungkin lebih muda dari usia 12 tahun ya, atau ada yang lebih tua juga. Nah, setelah mereka mengikuti perayaan yang besar itu, perayaan Paskah, orang-orang mulai pulang ke rumah masing-masing, ramai-ramai bersama dengan tetangga, kenalan, dan juga sahabat mereka mulai pulang. Orang tua Tuhan Yesus, Yusuf dan Maria juga mereka pulang. Tetapi ada satu hal yang terjadi adik-adik. Waktu semua orang pulang,
Ternyata Tuhan Yesus tidak langsung pulang. Dia kemana? Ternyata Tuhan Yesus ada di dalam bait Allah. Ada di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama atau tokoh-tokoh agama, guru agama. Ngapain Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka? Mau ngerecokin? Mau ganggu orang yang belajar tentang firman? Bukan. Waktu itu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka di bait Allah untuk belajar firman Tuhan, untuk mendengarkan firman di sana. Jadi dia juga memberi pertanyaan kepada guru-guru agama pada waktu itu. Dia memberi pertanyaan supaya dia lebih banyak tahu. Dan juga Tuhan Yesus juga memberikan penjelasan-penjelasan yang mantap. Wah, Tuhan Yesus memberikan penjelasan-penjelasan yang tepat. Sehingga guru-guru agama itu, orang-orang yang mendengar Tuhan Yesus pada waktu itu merasa kaget dan kagum. Wow, Yesus ini masih umur 12 tahun, bisa dikatakan masih anak kecil, tapi kok dia hebat sekali. Kenapa dia bisa tahu semuanya? Kenapa dia bisa memberikan jawaban yang benar dan tepat? Semua orang menjadi kagum kepada Yesus, karena Yesus itu belajar. Lalu, bagaimana dengan ibunya? Yesusnya ada di dalam bait Allah, sementara papa mamanya sedang menuju ke rumah dalam perjalanan pulang. Lalu tiba-tiba di tengah jalan mereka baru sadar, anak kita mana? Kata Yusuf. Lalu si Maria juga berkata, iya nih Pak, di mana ya Yesus ya, anak kita di mana ya? Ternyata nggak ada. Mereka tanya, mereka panggil saudara-saudaranya, kamu lihat anak aku gak? Enggak, kami gak melihat. Lalu tanya lagi sama orang lain, kamu lihat anak aku gak? Enggak, kami gak melihat. Wah, mereka terus mencari, bahkan sampai 3 hari loh. Kalau kita baca di dalam ayat 46, sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ternyata berhari-hari loh adik-adik. Tuhan Yesus nggak bosan belajar. Tuhan Yesus nggak malas belajar. Dia terus belajar di dalam bait Allah. Lalu papa mamanya nggak mau pulang, nggak mau melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Mereka balik. Mereka ke Yerusalem lagi, mereka ke bait Allah lagi. Dan ternyata setelah mereka sampai di dalam bait Allah, kira-kira mereka menemukan anaknya nggak? Mereka menemukan Yesus nggak? Mereka menemukan, dan mereka senang banget. Wah, ternyata Yesus ada di dalam bait Allah. Dia tidak kemana-mana, dia tidak keluyuran. Ternyata dia ada di dalam bait Allah. Dia belajar di situ bersama dengan guru-guru agama pada waktu itu. Lalu orang tuanya Maria dan Yusuf berkata, anakku, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Kami kan jadi cemas. Kenapa? Lalu Tuhan Yesusnya menjawab, ya, Ibu, ya, mengapa engkau mencari aku? Ini kan rumah aku, ini kan rumah bapakku juga. Aku harus selalu ada di sini. Maksudnya apa ya? Pada waktu itu Maria dan Yusuf belum mengerti apa maksudnya. Kenapa Yesus menyebut bahwa bait Allah atau gereja adalah rumah Bapaknya. Mereka belum mengerti pada waktu itu, ya, karena Yesus masih kecil. Jadi setelah itu papanya, mamanya mengajak Yesus pulang, dan Yesus pulang. Dia taat kepada orang tua. Ayo kita pulang. Ayo mami, ayo papa. Jadi mereka pulang, dan dikatakan di dalam ayat 52, dan Yesus semakin bertambah besar, bertambah hikmatnya, bertambah pintar, bertambah baik dia. Kalau adik-adik, kalau kita bertambah dewasa, bertambah umur, makin pintar, makin baik, atau makin nakal? Kita harus seperti Tuhan Yesus ya, makin bertambah besar, makin bertambah hikmatnya, dan juga semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kalau adik-adik disayang nggak? Atau justru dimarahin terus? Nakal banget sih, nggak dengar-dengaran sih.
Kalau Tuhan Yesus enggak. Dia semakin besar, dia semakin disayang sama orang-orang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bertambah besar, bertambah hikmatnya, bertambah baik, bertambah apalagi ya? Bertambah bijak, dan dia taat. Taat kepada Tuhan, taat juga kepada papa mamanya. Jadi dikatakan dan makin dikasihi oleh Allah dan juga manusia. Nah, adik-adik, yuk kita juga belajar seperti Tuhan Yesus yang setia mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan. Ayo, mulai sekarang kita harus setiap hari belajar firman Tuhan ya. Oke, yuk kita akan masuk di dalam kuis. Pertanyaannya ada 2. Pertanyaan yang pertama berhubungan dengan cerita hari ini. Pertanyaan yang kedua berhubungan dengan cerita minggu lalu. Ayo diingat-ingat ya. Pertanyaan yang pertama, Tuhan Yesus semakin bertambah besar dan dia semakin bertambah apa ya? Coba kalau adik-adik bingung, boleh dilihat di ayat 52. Lukas pasal 2 ayat 52. Pertanyaan yang kedua berhubungan dengan cerita minggu lalu. Dosa apa yang sudah berusaha ditinggalkan selama seminggu ini? Ya, apa kebiasaan yang tidak baik yang sudah berhasil adik-adik lawan sehingga adik-adik menjadi adik-adik yang baik dan taat? Silahkan dijawab dan kirim ke nomor Kadira. Waktunya 1 menit dari sekarang. Selesai menjawab kuis pada hari ini. Jangan lupa ingatkan teman-teman yang lain ya, supaya mereka juga bisa ikut di dalam kisah anugerah. Oke, sekarang kita akan mengakhiri kisah anugerah kita pada hari ini. Yuk kita berdoa, yuk lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan selalu memimpin kami, memberkati kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami terus memohon kiranya Tuhan yang terus memberkati kami, menjadikan kami anak-anak yang baik, dan mampukan kami untuk bisa melakukan firman-Mu. Berkati kami juga di dalam sekolah kami, di dalam kesehatan kami, di dalam keluarga kami, bahkan untuk masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga memberkati kakak-kakak yang melayani kami di Komisi Anak-anak Gia Jatinegara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di kisah anugerah minggu depan. Dadah.